Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dari Mabusa Bongkla. Terima kasih teman-teman, support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengupdate teman-temannya bahan bonsai kelapa mami teman-teman. Ini sudah sangat sering saya buatkan konten, mulai dari saat pembuatan awal hingga pelepasan batok teman-temannya. Ini ada saya buatkan kontennya. Dan ini ciri khasnya teman-teman adalah saya menggunakan helm bekas di bengkel teman-teman ya. Ini proses tak langsung instan teman-teman ya. Ini sengaja teman-teman saya keringkan beberapa hari ini untuk reporting teman-teman ya. Ini dengan tujuan teman-teman agar kita menghindari akhir dari proses pembuatan bonsai kelapa ini mame teman-teman ya, ataupun proses mame. Ini menghindari akhir, maksudnya teman-teman menghindari kematian teman-teman ya. Ini kita memaksa bahan bonsai kelapa ini, tunas kelapa ini di media mini teman-teman, dan tanpa batok teman-teman ya. Kita memprogram di media kecil tanpa batok, proses mame teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ini sudah kurang lebih hampir 2 tahun umurnya teman-teman. Dan ini juga sepertinya sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman ya. Terlihat ini belum ada gejala pecah daun ya teman-teman, meskipun ini terjadi insiden teman-teman saat perawatan tapis teman-teman. Ini sempat tersayat teman-teman ya, dan dia kecilnya tak normal teman-teman ya. Dan ini belum pernah saya ubah media tanamnya dan media potnya teman-teman, belum pernah saya ubah. Ini masih 1 tahun yang lalu saat saya melepas batok teman-teman ya. Beberapa temannya bahan mame bonsai kelapa saya sudah menemui akhir prosesnya teman-teman ya, alias mati teman-teman ya. Dan ini untuk menghindari kegagalan kita teman-teman, menghindari akhir pembuatan bonsai kelapa khususnya mame ini teman-teman ya. Saya memutuskan untuk menambah media tanam teman-teman ya, bukan mengganti media tanam teman-teman ya. Karena jika ini dibongkar dan diganti, ini akan sangat berisiko 90% mati teman-teman ya, karena dia stres akar serabut dan dia kembali mengalami adaptasi. Sementara ini bahan kita hanya memproses program akar serabut teman-teman ya, tanpa memproses akar utamanya teman-teman. Dan ini saya sudah mempersiapkan teman-teman ya. Ini ada pot. Oke teman, kita siapkan potnya terlebih dulu teman-teman ya. Dan kita bongkar dulu teman-teman. Ini kita sengaja saya keringkan agar saat pelepasan tidak begitu menghancurkan media tanam teman-teman ya. Oke teman, kita persiapkan potnya. Ini ada pot teman-teman ya, tak terlalu ceper namun lumayan teman-teman. Ini ada sedikit sabut teman-teman ya. Ini sabut-sabut bekas kita berikan di dalam ini teman-teman, untuk menutupi lubang teman-teman ya. Ini ada tanah teman-teman, kita langsung saja teman-teman ya, tanah biasa saja teman-teman. Ini menambah media tanam teman-teman ya, bukan mengganti media tanam. Kita menambah media tanam ini dengan tujuan agar lebih mempersubur bahan bonsai kelapa ini teman-teman ya. Kita tekan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman ya, ini tak terlalu menghancurkan media tanam. Ini sudah tidak ada batok lagi teman-teman ya, karena saat pelepasan saya membuatkan kontennya juga teman-teman. Oke teman-teman, kita sepertinya ini sudah cukup teman-teman ya. Kita masukkan perlahan teman-teman ya, tanpa menghancurkan media tanamnya teman-teman ya. Kita hindari media tanam ini hancur. Astaga, hancur juga teman-teman. Nah ini sedikit hancur teman-teman, terlihat itu batoknya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Langsung saja kita tambah media tanamnya teman-teman. Nah, ini sudah sangat berisiko sedikit teman-teman ya, berarti ini akar serabut kurang maksimal teman-teman ya, karena dia sudah tidak terlalu mencengkram pada media tanamnya. Yang seharusnya akar serabut itu harus mencengkram teman-teman ya, karena akar serabut itulah pohon kelapa ini kokoh teman-teman ya pada posisinya. Bahkan jika akar serabutnya kuat teman-teman ya, hanya tsunami yang bisa menumbangkan pohon kelapa ini teman-teman ya, selain dipotong teman-teman.
Ya teman-teman, itulah terkenalnya akar pohon kelapa ini sangat kuat teman-teman ya. Kita berikan sekeliling teman-teman. Ini sedikit di luar prediksi teman-teman ya, karena akar serabut ternyata tak terlalu maksimal teman-teman. Maka sepertinya oleh sebab itu karenanya bahan bonsai kelapa ini mengalami lambat pertumbuhannya teman-teman. Namun alhamdulillah ini belum berakhir proses membuat mami teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa bahan mami saya ya, yang lama teman-teman, saya pindahkan ke pot yang lebih besar dan dia sudah kembali subur teman-teman ya. Namun tak pernah saya buatkan konten tentang mami, pernah saya buatkan konten tentang perawatan bonsai kelapa biasa teman-teman, karena saat itu mami itu sudah saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Dan seperti yang kita tahu di YouTube ini, mami itu identik dengan pot yang sangat mini teman-teman ya, yang selebar telapak tangan. Namun itu teman-teman sangat berisiko teman-teman ya, sangat berisiko pada kematian teman-teman ya. Bonsai kelapa ini tak akan bertumbuh, paling hidupnya hanya satu bulan setelah dipindahkan ke media kecil teman-teman ya. Untuk setelah itu sangat sulit teman-teman, sangat sulit untuk hidup teman-teman ya. Ini saja yang di media tanam yang sedikit besar teman-teman, ini lumayan besar teman-teman ya. Pertumbuhannya tidak juga maksimal teman-teman ya, apalagi di media tanam yang sangat kecil teman-teman. Logika saja teman-teman, ini takkan subur teman-teman ya, akan bertumbuh. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup teman-teman. Dan ini sore nanti teman-teman ya, ini sedikit masih panas, sore nanti bisa kita siram teman-teman. Oke teman, kita tidak mengganti media tanam, ini hanya menambah media tanam teman-teman ya. Dan ini sepertinya ada daun yang wajib kita pruning teman-teman. Ini daun saat saya melepas ini masih daun pucuk termudanya teman-teman ya, sudah lebih 1 tahun dan dia hanya berdaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 1 tahun itu sudah silih berganti daun kurang lebih 13 sampai 15 daun teman-teman ya. Inilah pertumbuhan bonsai kelapa mami teman-teman ya, karena kita memaksanya tanpa batok dari dini dan media yang sedikit kecil teman-teman. Dan ini teman-teman, kita lihat juga tapisnya teman-teman ya, ini sudah 2 bulan kurang lebih teman-teman. Ini belum juga meninggi teman-teman ya, namun dia tetap segar teman-teman. Nah, lumayan teman-teman ya, tak terlalu lembek bunyinya. Sepertinya ini belum kita sayat teman-teman ya, karena ini masih sedikit pendek dan dia baru saja kita preteli media tanamnya. Untuk itu kita biarkan terlebih dulu teman-teman. Saya ada satu bahan teman-teman ya, ini 1 tahun lalu kurang lebih teman-teman ada saya buatkan bonsai kelapa mami dari awal teman-teman ya. Saat itu masih berpelepah kuncup dan baru keluar daun pertama teman-teman. Dan ini sudah saya lepas batok. Namun untuk mencegahnya proses mami kita berakhir teman-teman dengan kematian, ini saya putuskan untuk memperbanyak media tanamnya teman-teman dengan pot yang lebih besar, dan saya tambah sedikit ground di atas untuk kapasitas media tanamnya yang sedikit lebih banyak teman-teman ya, untuk mencegah akhir dari pembuatan mami teman-teman ya, akhir ataupun kematian teman-teman ya. Dan ini terlihat teman-teman, sengaja saya besarkan teman-teman ya untuk program bonggol teman-teman ya. Nah, ini sayat ekstrim tapi kok tidak kerdil lah, itulah sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim itu tak hanya tentang pelepah pendek dan daun kerdil teman-teman ya, namun tentang bagaimana kita mengontrol teman-teman. Ini jika kita ingin kecil teman-teman, ini sudah bisa kita kupas pelapis pelepah ini teman-teman ya, hingga ke dasar teman-teman ya. Namun ini terlihat teman-teman, ini sedikit masih lebih pendek teman-teman ya. Ini 2-3 hari ke depan bisa kita habiskan ke bawah teman-teman ya, karena kita mengontrol teman-teman. Dan ini juga sudah 1 tahun lebih, dia baru hanya akan menunjukkan gejala tanda-tanda ingin pecah daun teman-teman ya. Terlihat ini sudah ada tanda-tanda rongga-rongganya teman-teman, namun belum terurai teman-teman ya. Ini sudah sedikit terurai teman-teman daun tuanya, namun pada daun termudanya sudah kembali lagi terpaut teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini celah-celah ini teman-teman, bukan saya robek teman-teman ya, ini
merenggang sendiri. Jika dirobek teman-teman, ini akan mengering teman-teman ya. Pasca dirobek 1-2 minggu akan terlihat menghitam teman-teman ya. Oke teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai sini. Terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.